Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan kembali membahas ya, bukan soal ya teman-teman ya, tapi tentang kepastian apakah di tahun 2022 ini akan ada CPNS atau hanya akan ada P3K. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menampilkan hasil screenshot ya atau tangkapan layar dari Bapak Kepala BKN, yaitu Bapak Bima Arya Wibisana, dan juga surat edaran ya dari PAN RB ya teman-teman ya, tentang pengadaan ASN tahun 2022. Oke, simak video ini sampai selesai. Yang pertama di sini saya ini screenshot dari postingannya Pak Wibisana Bima. Di sini dikatakan bahwa ya postingannya ini karena pandemi, setelah setahun baru sempat berziarah ke makam Om di San Diego Hill. Al-Fatihah aku panjatkan untuk beliau. Oke, kemudian ada yang berkomentar di Instagramnya. Ini 2 minggu yang lalu teman-teman ya, 2 minggu yang lalu ya, ini 2 minggu yang lalu. 40.000 formasi kosong CPNS 2021, apa ada kemungkinan 2022 dibuka lagi CPNS Pak? Soalnya di surat resmi Menpan hanya P3K. Apa ada perubahan ya? Kemudian di sini dijawab oleh Pak Wibisana, tidak ada, sudah final. Oke. Dari sini saya membaca, ini kan baru 2 minggu yang lalu teman-teman. Dan ini saya screenshot sebelum saya membuat video yang awal dulu ya, tentang informasi CPNS 2022. Jadi ini adalah tangkapan layar yang belum lama ya, baru 2 minggu yang lalu. Nah itu artinya kemungkinan di sini memang peluangnya kecil sekali untuk tahun 2022 itu diadakan CPNS lagi. Kalau untuk 2023 entah nanti, karena belum ada kebijakan. Karena di sini yang dibahas, yang ditanyakan itu adalah tahun 2022, dan tanpa sadar kita sudah masuk di tahun 2022. Kita sudah masuk di bulan akhir, hampir akhir Januari ya teman-teman ya. Bentar lagi sudah Februari ya. Oke, kemudian di sini ada yang bertanya lagi tapi tidak dijawab lagi oleh Pak Wibisana Bima. Hanya P3K maksudnya Menpan yang mana? Nah ini belum tahu ya, nanti kita bahas di slide selanjutnya ya teman-teman ya. Gimana dengan tahun 2023? Tolong Pak beri kesempatan lagi di tahun 2023. Oke, nanti kita harapkan di tahun 2023 itu banyak dibuka lagi CPNS-nya ya teman-teman ya. Kalau 2022 memang belum pasti, tetapi dari pemaparan ya lewat sosial media itu kemungkinan besar memang kalau dibuka pun sangat sedikit sekali ya teman-teman ya. Kita tunggu saja info resminya. Oke, di sini sudah ada yang komentar, kita tunggu saja nanti Kak surat edaran resminya. Oke, nah ini ada yang komen ini, ya Allah mau pingsan. Nah, oke, kita tunggu aja ya teman-teman ya. Kemudian masih ada lagi ya, di sini ada yang berkomentar di salah satu postingannya Bapak Wibisana. Ini postingan yang sudah lama, 15 minggu yang lalu ya teman-teman. Ini saya tampilkan lagi ya, supaya untuk istilahnya memperkuat ya argumen ya. Kira-kira nanti di 2022 apakah masih ada CPNS lagi atau hanya P3K. Oke. Tahajud, hajat, puasa Senin Kamis, sedekah dan berbakti kepada orang tua. Bismillah, tahun 2022 dibuka CPNS guru, amin. Kalau di 2021 jelas hanya P3K ya, 100% ya teman-teman ya. Nah kalau di 2022 bagaimana ya? Sepertinya untuk guru ini setahu saya ya, mungkin prediksi saya itu masih hanya P3K untuk guru ya teman-teman ya. Guru hanya P3K saja, tapi untuk yang non guru mungkin kalaupun ada CPNS juga tidak akan banyak. Oke, kemudian di sini dijawab oleh Pak Wibisana, 2022 hanya akan ada formasi P3K. Ini baik guru dan non guru. Nah untuk P3K guru formasinya sekitar 500 ribuan dari daerah yang belum mengusulkan
dan atau masih ada sisa formasinya. Masih diutamakan bagi mereka yang sudah bekerja sebagai guru di sekolah tersebut. ASN tidak pernah dimaksudkan untuk menampung tenaga kerja. Lowongan ASN hanya dibuka jika pemerintah membutuhkan tenaga untuk pelayanan publik. Oke, nah di sini ya kemarin saya mendapatkan informasi ya kan di P3K ya untuk guru ya, khusus untuk guru itu kemarin dibuka 3 gelombang teman-teman. Untuk gelombang pertama itu kemarin sudah terisi ya, setengahnya mungkin ya teman-teman ya. Kemudian gelombang kedua hampir penuh teman-teman. Kemudian gelombang 3 itu hanya sangat sedikit sekali yang dibuka. Nah maka dari itu untuk 2022 prediksi saya untuk guru itu masih P3K 100%. Ya tapi kalau non guru saya tidak tahu ya, kita tunggu info resminya saja. Oke, kemudian ada lagi di sini ada yang berkomentar ya teman-teman ya. Mohon izin bertanya Pak, jika 2022 tidak ada pembukaan calon ASN, apakah untuk tahun 2023 pembukaan calon ASN akan dibuka kembali? Demikian dan terima kasih. Ya, dijawab oleh Pak Bima, 2022 ada penerimaan ASN tapi hanya P3K saja. Tidak ada PNS. Untuk 2023 belum diputuskan. Oke, mungkin kalau misalkan ya andai kata di tahun 2022 ini memang hanya ada P3K, ya teman-teman jangan bersedih ya teman-teman ya. Di sini masih ada tahun-tahun berikutnya ya. 2023 belum diputuskan. Artinya mungkin masih ada kesempatan lagi CPNS untuk dibuka di tahun berikutnya. Ini kan sudah tahun 2022. Jadi sebentar lagi sudah 2023 ya. Jadi teman-teman bisa mulai persiapan dari sekarang. Oke, kemudian ada lagi nih dari akun Instagram CKDPS. Hanya mohon agar 2022 tetap dibuka seleksi CPNS untuk formasi umum. Tidak adil sekali kalau nantinya CPNS umum cuma 20%, P3K 80%. Ayo Pak buka CPNS lagi di 2022. Banyak yang kena dampak PHK ya karena COVID. Nah, kemudian dijawab 2022 hanya P3K ya. Kemudian ini ya, P3K juga nggak apa kok, cuma beda status, ada yang komen. Kemudian dibalas lagi, ASN bukan tempat penampungan PHK. Oke, dari beberapa tangkapan layar ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin sudah hampir pasti ya di tahun 2022 ini banyak P3K. Tidak tahu ya kita ya karena belum pasti berapa persen. Ya kemungkinan ya minimal 80% itu akan diadakan P3K di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, jadi itu beberapa tangkapan layar yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian masih ada untuk edaran resminya dari PAN RB yang akan kita bahas ya teman-teman ya. Oke, surat dari Kemenpan RB yang bernomor B1551-S.SM.01.00/2021 tertanggal 22 Oktober 2021. Mungkin teman-teman sudah ada yang membaca. Ya, jadi ini adalah tentang pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Oke ya, jadi ini ya tentang pembukaan kembali pengusulan ASN 2022. Yang terhormat pejabat pembina kepegawaian pusat, pejabat pembina kepegawaian daerah. Nah, di tempat merujuk surat Menteri PAN RB nomor B ini ya sekian-sekian tanggal 27 Juli 2021 dan memperhatikan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 yang telah diajukan oleh instansi dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan akhir November 2021. Nah, ini pengusulannya. Ini untuk surat edarannya ini ada lampirannya teman-teman. Jadi ada tanggal-tanggalnya dari bulan September sampai sekian sampai ada tanggal-tanggalnya sampai bulan November, akhir November. Itu ada jadwal pengusulan di formasi apa gitu ada ya teman-teman ya. Oke, nah kita fokus ke sini saja. Nah, adapun detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali dapat diakses pada e-formasi.
Kemudian pengusulan kebutuhan memperhatikan hal sebagai berikut. Nah, ini teman-teman, hal yang harus diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan. Oke, ini yang pertama adalah pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3K ya, hanya untuk P3K. Kemudian yang B, pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan atau formasi dari instansi pembina. Kemudian yang ketiga, jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, penetapan kebutuhan formasi tahun 2021, kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai. D, mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja P3K. Oke, jadi pengusulan kebutuhan ya dari berbagai formasi yang sudah ada jadwalnya tadi, itu ada hal yang harus diperhatikan ya, yaitu tentang P3K. Oke, semakin yakin teman-teman kalau tahun ini hanya P3K atau masih percaya pasti ada CPNS 2022? Kita tunggu surat resminya yang selanjutnya ya teman-teman ya. Khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan yang dimungkinkan diisi XTHK 2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Kemudian yang kelima, pengajuan ya atau ajukan budgeting pada aplikasi e-formasi paling banyak dapat dilakukan 3 kali pada masa pengusulan formasi. Usulan kebutuhan dilengkapi dokumen. Oke, ya bisa teman-teman baca sendiri ya teman-teman. Baik, intinya teman-teman dari surat edaran ini dan juga dari komentar Pak Bima dari akun Instagram resminya itu dikatakan bahwa tahun ini memang hanya ada P3K. Padahal kita sudah membuat soal ya teman-teman ya, sampai di part ketiga kemarin soal persiapan CPNS 2022. Oke, itu tidak masalah teman-teman ya. Jadi kenapa saya beberapa hari ini ya sampai seminggu lebih itu tidak ngupload video tentang soal lagi ya, karena ini ya pertimbangannya ini ya teman-teman ya, karena mungkin di tahun ini memang hanya P3K saja ya. Kalaupun ada CPNS itu akan sangat kecil sekali ya. Intinya teman-teman tetap semangat. Kalau teman-teman tetap semangat untuk belajar CPNS ya, semoga tahun 2023 nanti ada. Oke, saya lanjutkan ya untuk pembahasan soalnya teman-teman. Silahkan request di kolom komentar ini. Oke, kemudian kalau teman-teman pengen ya kita istilahnya membuka ini soal-soal P3K itu seperti apa, teman-teman silahkan komentar juga di kolom komentar YouTube Lesan Education ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman berikan tanggapannya di kolom komentar ya tentang pembukaan yang rencananya P3K saja di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini supaya bisa bermanfaat dan semakin semangat lagi membuat video bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.